Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing saya Bapak Singgi Wijayana SE MSc PhD. Yang saya hormati tim penguji Bapak Profesor Dr. Indra Wijaya Kusuma MBA serta teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Nur Absari Abbas, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Angkatan 2019-1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan secara singkat proposal penelitian saya yang berjudul Manajemen Laba Pergeseran Klasifikasi dan Siklus Hidup Perusahaan. Berikut outline presentasinya. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Laba merupakan aspek penting untuk penilaian kinerja baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat individu, dalam hal ini manajer. Karena pentingnya fungsi laba justru kerap kali dijadikan sebagai sasaran untuk tindakan manipulatif seperti manajemen laba. Manajemen laba dalam sudut pandang teori keagenan diakui sebagai perilaku oportunis manajer yang berusaha mempengaruhi angka laba untuk kepentingan pribadi. Salah satu komponen laba yang dianggap baik untuk menilai kinerja adalah laba inti. Laba inti merupakan laba yang dihasilkan dari operasional utama perusahaan yang dipercaya lebih persisten dan dianggap menjadi indikator yang lebih baik untuk memprediksi profitabilitas masa depan. Beberapa perusahaan terdorong untuk meningkatkan laba inti menggunakan pergeseran klasifikasi. Zalata dan Roberts 2016 berpendapat bahwa pergeseran klasifikasi bukan berkaitan dengan pengakuan maupun pengukuran item, melainkan terkait dengan kesalahan klasifikasi dengan memanfaatkan item-item tidak berulang yang bersifat transitori atau sementara, yaitu mengklasifikasikan beban inti seperti harga pokok penjualan dan atau beban umum dan administrasi menjadi item khusus, operasi yang dihentikan, dan item tidak berulang. Dalam penelitian ini, fokus pergeseran klasifikasi adalah pergeseran klasifikasi dari beban inti menjadi item tidak berulang secara keseluruhan. Menurut Zalata dan Roberts 2016, kelonggaran aturan mengenai item tidak berulang di bawah standar akuntansi internasional telah meningkatkan kekhawatiran atas penyalahgunaan item tidak berulang untuk menyesatkan investor. Insentif keterlibatan manajer dalam pergeseran klasifikasi disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi atau melampaui tolok ukur laba seperti zero earnings, laba periode sebelumnya, atau perkiraan analis. MIKVE 2006 mendokumentasikan bahwa manajer terlibat pergeseran klasifikasi untuk memenuhi perkiraan analis. Menurut Choi et al., keadaan ekonomi perusahaan dapat mempengaruhi perilaku untuk melampaui tolok ukur laba. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa perusahaan yang sedang dalam tahap pertumbuhan lebih mungkin untuk terlibat MBI daripada perusahaan dalam tahap dewasa. Nah, adanya perbedaan dalam keterlibatan MBI ini bisa disebabkan karena kondisi perusahaan yang bervariasi di setiap siklusnya. Secara umum, siklus hidup perusahaan terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama introduction atau pendirian, yang kedua adalah growth atau pertumbuhan, yang ketiga mature atau dewasa, yang keempat shake out atau goyah, dan yang kelima adalah decline atau kemunduran. Tahap siklus hidup perusahaan ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga pergerakan untuk berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain tidak menentu. Ada kemungkinan perusahaan bergerak maju ke tahap selanjutnya dan ada kemungkinan mundur ke tahap sebelumnya. Sejalan dalam teori siklus hidup perusahaan disebutkan bahwa perusahaan itu tidak mengikuti pola yang statis selama siklus hidupnya, sehingga setiap tahap perkembangan membutuhkan strategi yang berbeda. Menurut Hasan et al. 2015, perusahaan pada tahap pendirian memiliki sumber daya yang terbatas, sementara perusahaan pada tahap kemunduran mengalami penurunan sumber daya, sehingga perusahaan perlu membangun citra yang baik, misalnya dengan menunjukkan performa laba yang sehat untuk meyakinkan bahwa dana yang diperoleh dikelola dengan baik. Kontras dengan tahap pendirian dan kemunduran, selama tahap tumbuh dewasa, perusahaan mendirikan merek atau identitas dan menikmati peningkatan keuntungan serta mengurangi volatilitas arus kas. Permasalahan mengenai asimetri informasi juga lebih terkendali. Sebagaimana dalam penelitian Hussein et al. 2020 menemukan bahwa kedua alternatif manajemen laba, yaitu akrual dan aktivitas real, lebih intens digunakan saat perusahaan berada pada tahap pendirian dan kemunduran. Kemudian Nagar dan Sen 2017 juga menemukan bahwa perusahaan pada tahap kemunduran lebih mungkin melakukan pergeseran beban untuk menghindari kerugian. Nah, mempertimbangkan kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa
Terdapat perbedaan tingkat pergeseran klasifikasi pada masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Indonesia karena yang pertama, Indonesia termasuk negara dengan tingkat penegakan hukum dan perlindungan investor yang lemah. Menurut Ben et al. 2013 dan Howe et al. 2011, pergeseran klasifikasi lebih lazim terjadi di negara dengan tingkat perlindungan investor yang lemah. Yang kedua, Indonesia memiliki jumlah perusahaan IPO terbesar di ASEAN. Penelitian oleh Anagnostopoulou et al. 2021 menemukan bahwa pergeseran klasifikasi berpengaruh pada perusahaan yang melakukan IPO. Yang ketiga, Indonesia menempati posisi 5 besar perusahaan startup terbanyak. Hussein et al. 2020 menemukan bahwa manajemen laba lebih tinggi selama tahap mendirian kemunduran dibandingkan pada tahap tumbuh dan dewasa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian ini yang pertama adalah apakah perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan pergeseran klasifikasi beban inti sebagai item tidak berulang? Yang kedua, apakah tingkat pergeseran klasifikasi berbeda di setiap tahap siklus hidup perusahaan? Selanjutnya, tujuan penelitian meninjau lebih lanjut praktik manajemen laba melalui pergeseran klasifikasi di perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kemungkinan adanya perbedaan tingkat pergeseran klasifikasi pada setiap tahap siklus hidup perusahaan. Motivasi penelitian yang pertama melengkapi keterbatasan penelitian Nagar dan Sen 2017 yang juga meneliti tentang pergeseran klasifikasi dan tahap siklus hidup perusahaan, namun hanya mempertimbangkan tahap kemunduran dalam penelitiannya. Yang kedua, ada kecenderungan konsekuensi pergeseran klasifikasi ini terabaikan mengingat bahwa implikasi dari pergeseran klasifikasi tidak mengubah laba bersih, kemungkinan bahwa analis dan auditor sulit untuk mendeteksinya sehingga dapat menyebabkan penilaian kinerja yang keliru. Yang ketiga, pemahaman mengenai siklus hidup perusahaan dapat membantu untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami bentuk lain dari manajemen laba serta dapat mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan pelaporan keuangan melalui komponen tidak berulang. Kemudian, pola arus kas sebagai pengukuran siklus hidup perusahaan juga dapat membantu untuk menilai potensi risiko atau peluang untuk menentukan strategi perusahaan. Kontribusi penelitian yang pertama, memperluas keterbatasan literatur mengenai pergeseran klasifikasi dan tahap siklus hidup perusahaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang menggunakan manajemen laba akrual dan aktivitas real sebagai pengukuran manajemen laba, misalnya Hussein et al. 2020. Juga berbeda dari penelitian Nagar dan Sen 2017 yang hanya mempertimbangkan tahap kemunduran. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi investor agar lebih selektif dalam menentukan keputusan investasi, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Bagi pihak pengelola, memahami urgensi pengaruh tahap siklus hidup perusahaan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi yang paling tepat untuk diterapkan. Yang ketiga, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pembuat standar sebagai pertimbangan dalam hal perumusan standar akuntansi untuk membatasi kemungkinan manajemen memanfaatkan kelonggaran dalam aturan, mengingat penelitian terdahulu menemukan bahwa pergeseran klasifikasi menjadi lebih serius di masa transisi ke IFRS dan setelah pengadopsian IFRS. Selanjutnya, landasan teoritis dan pengembangan hipotesis. Dalam penelitian ini, terdapat dua teori yang digunakan. Yang pertama, teori keagenan. Jensen dan Mackling 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara satu orang atau lebih yang disebut dengan prinsipal dengan melibatkan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan. Selanjutnya, prinsipal atau pemilik mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen atau manajer. Namun kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing sehingga ada alasan untuk mencurigai bahwa agen tidak selalu melakukan hal terbaik demi kepentingan prinsipal. Selain itu, manajer selaku pengelola memiliki akses informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak eksternal dan pengguna laporan keuangan lainnya, sehingga menyebabkan adanya aliran informasi yang tidak simetris. Menurut Jerapon et al. 2008, perusahaan dengan informasi yang tidak jelas memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan manajemen laba.
Teori yang kedua adalah teori siklus hidup perusahaan. Dickinson 2011 mendefinisikan tahap siklus hidup perusahaan sebagai tahap perkembangan yang berbeda yang merupakan hasil dari perubahan internal, misal strategi sumber daya dan kemampuan manajerial, serta perubahan eksternal, misal kompetitor dan faktor ekonomi makro lainnya. Choi et al. 2016 dan Jenkins et al. 2004 menyatakan bahwa keunikan karakteristik dari masing-masing tahap dapat mengarahkan pada pengembangan struktur dan strategi yang berbeda. Hasan et al. 2017 menyatakan bahwa arus kas, kinerja perusahaan, pertumbuhan, risiko, dan alokasi sumber daya secara sistematis bervariasi antar masing-masing tahap siklus hidup perusahaan. Berikut adalah tahap siklus hidup perusahaan. Yang pertama, tahap pendirian. Perusahaan melakukan pengenalan produk atau layanan pertama serta memiliki struktur yang masih simpel dan informal. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Perusahaan sudah memiliki keunggulan kompetitif dan mengalami keberhasilan dalam pasar. Yang ketiga, tahap dewasa. Penjualan perusahaan mulai stabil dan sudah memiliki struktur organisasi yang birokratis. Yang keempat, tahap shakeout. Tingkat pertumbuhan mulai menurun. Yang kelima, tahap kemunduran. Terjadi penurunan produktivitas, mengalami stagnansi, dan tantangan eksternal, serta kurangnya inovasi. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama didasarkan pada teori keagenan yang kecenderungannya menjelaskan perilaku opportunistic manager dalam melakukan manajemen laba. Dalam beberapa kasus, manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pergeseran klasifikasi. Penelitian Anagnostopoulou et al. 2021 mendokumentasikan bahwa pergeseran klasifikasi secara signifikan dan negatif mempengaruhi kesuksesan dan ketahanan perusahaan yang baru melakukan IPO. Howe et al. 2011 dan Ben et al. 2013 menemukan bahwa tingkatan pergeseran klasifikasi yang lebih tinggi terjadi pada negara dengan hukum dan perlindungan investor yang lemah. Zalata dan Roberts 2017 dan 2016 menyatakan bahwa item berulang dan tidak berulang kurang diatur di bawah IFRS, sementara bagian tersebut berpotensi digunakan untuk meningkatkan laba inti. Akibatnya, pergeseran klasifikasi dengan mengklasifikasikan beberapa beban berulang ke beban tidak berulang menjadi semakin luas. Dikarenakan Indonesia memiliki jumlah perusahaan IPO terbesar di ASEAN, serta tergolong dalam negara dengan sistem hukum dan perlindungan investor yang lemah, maka diduga bahwa manajer perusahaan di Indonesia terlibat dalam pergeseran klasifikasi, sehingga hipotesis pertama adalah perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan pergeseran klasifikasi beban inti sebagai item tidak berulang. Hipotesis kedua didasarkan pada teori keagenan dan teori siklus hidup perusahaan. Mengutip dari teori siklus hidup, Wang et al. 2020 menyatakan bahwa perusahaan layaknya seperti organisme hidup melalui beberapa tahap yang dapat diprediksi dan masing-masing tahapan memiliki sumber daya, struktur, serta kebutuhan modal yang bervariasi. Hasan et al. 2015 menyatakan pada tahap awal siklus hidup, perusahaan relatif kecil, kurang dikenal, dan belum mendapat perhatian dari analis serta investor, sehingga mengalami asimetri informasi yang substansial. Dibandingkan dengan perusahaan dewasa yang sudah lebih dulu dikenal pasar, lebih diperhatikan oleh analis dan investor, serta memiliki permasalahan asimetri informasi yang rendah. Dalam kasus penghindaran pajak, Hasan et al. 2017 serta Mangoting dan Onggara 2018 menemukan bahwa penghindaran pajak berhubungan positif dan signifikan dengan tahap pendirian kemunduran, sementara itu negatif pada tahap tumbuh dewasa. Dalam hal manajemen laba, Hussein et al. 2020 mendokumentasikan bahwa penggunaan kedua alternatif manajemen laba, yaitu akrual dan aktivitas real, cenderung lebih tinggi pada tahap pendirian kemunduran serta rendah pada tahap tumbuh dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya distorsi pada laporan keuangan lebih tinggi pada tahap pendirian dan kemunduran. Dalam konteks yang lebih mengerucut ke pergeseran klasifikasi, Nagar dan Sen 2017 menemukan perusahaan dalam tahap kemunduran lebih mungkin untuk terlibat dalam pergeseran klasifikasi untuk menghindari pelaporan kerugian operasi. Berdasarkan argumen tersebut, maka diduga bahwa tingkat pergeseran klasifikasi dapat berbeda pada setiap tahap siklus hidup perusahaan, yaitu tinggi pada tahap pendirian dan kemunduran, serta rendah pada tahap tumbuh dewasa. Sehingga hipotesis kedua adalah pergeseran klasifikasi lebih tinggi pada tahap pendirian dan lebih rendah pada tahap tumbuh dewasa. Dalam penelitian ini, tahap kemunduran tidak dipertimbangkan karena jumlah sampel yang sangat sedikit. Selanjutnya, metode penelitian. Berikut desain penelitian ini. Selanjutnya, definisi operasional variabel.
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu laba inti kejutan dihitung dengan laba inti dilaporkan dikurangi laba inti prediksian. Laba inti prediksian diestimasi dengan persamaan berikut. Variabel independen yang pertama yaitu item tidak berulang dihitung dengan laba inti dilaporkan dikurangi laba bersih dibagi dengan penjualan. Variabel independen yang kedua yaitu tahap siklus hidup perusahaan menggunakan pola arus kas Dickinson 2011 sebagai berikut. Variabel kontrol dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama size, diukur dengan logaritma natural total aset, kemudian profitabilitas diproksikan dengan return on asset, dihitung dengan net income dibagi dengan total aset, kemudian yang ketiga leverage, dihitung dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Selanjutnya, populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria yang pertama, konsisten menerbitkan laporan keuangan selama 5 tahun berturut. Yang kedua, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, laporan keuangan yang berakhir 31 Desember. Yang keempat, memiliki data keuangan yang lengkap untuk mengukur variabel dalam penelitian ini. Yang kelima, data arus kas semua aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan tersedia dengan lengkap untuk mengelompokkan perusahaan ke dalam tahap siklus hidup. Untuk teknik pengumpulan data, semua data variabel utama dan variabel kontrol dikumpulkan dari basis data Osiris dan Thomson Reuters. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan yang keempat uji normalitas. Penelitian ini juga menggunakan ordinary least square atau OLS dengan analisis data panel. Model pengujian hipotesis sebagai berikut. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembimbing, penguji, dan teman-teman sekalian. Juga pertanyaan jika masih ada hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.